Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan ayat 22 surah Al-Qiyamah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kenapa manusia itu dia menjauh dari Al-Quran, karena dia itu mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Makanya nanti di akhirat nanti ada dua kelompok yang akan kita baca sekarang pada ayat 22. Ini seperti yang Allah katakan juga di dalam ayat lain, hadza yaumul fasl. Ini adalah hari fasl. Fasl itu dipisah-pisah. Kalau istilah Imam Al-Qurtubi, al-fasl itu finnari au fil jannah. Masuk ke dalam surga atau masuk ke neraka. Ini dipisah harinya. Dipisah orang yang taat dan orang yang tidak taat. Sekarang kita kita lanjut ayat 22. Nanti di padang mahsyar itu ada dua kelompok juga. Ya, jadi tadi beda tadi. Hadza yaumul fasl, artinya dipisah-pisah mana akan dimasukkan ke surga, mana yang ke neraka. Kalau ini kondisinya. Jadi ada dua kondisi di padang mahsyar. Ada yang model pertama, ada yang model kedua. Kita lihat model yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Jadi wujuh itu jamak bentuk banyak dari wajhun. Wajhun itu muka. Wajhun, wajhani, wujuh. Muka mereka berseri-seri. Ya. Nadhirah itu kalau Imam Jalalain mengatakan husnul wajhi, mudhi'atul wajhi. Mukanya bercahaya. Tetapi lain lagi dengan kata Imam Sawi dan beberapa penafsir lain termasuk Imam As-Sa'di. Ini beliau mengatakan begini. Yang dikatakan nadhirah itu, ini kita ke tafsir lain dulu Zamakhsyari, beliau mengatakan ini adalah majaz mursal, alaqah juz'iyah. Kita bukan melihat mukanya saja yang bercahaya, Pak, tetapi seluruhnya bercahaya, sampai hati-hati bercahaya. Kapan itu? Yauma idzin. Yauma idzin di sini ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di, yauma bariqal basar. Ketika matanya itu bersinar-sinar. Kapan bersinar? Waktu dicabut nyawa atau dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya ketika dia mau meninggal dunia, itu mukanya berseri-seri. Ini kalau versi tafsir Jalalain, Pak. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Zamakhsyari, beliau mengatakan muka ini simbol yang lain, Pak. Maka muka sudah tersenyum berarti hati juga tenang. Kalau seandainya hati tenang, tangan juga tenang, semua tenang, Pak. Kalau muka yang bercahaya, berarti semua bercahaya. Di sini ada tiga. Yang pertama naimul qulub, hatinya juga bercahaya. Kapan itu? Ada dua. Yauma idzin itu ditafsirkan dua. Yaumun hina bariqal basar, ketika mata itu bersinar-sinar. Kapan bersinar-sinar? Ketika dia mau dicabut nyawa. Maka kalau orang baik-baik, maka naimul qulub, hatinya tenang. Ya, satu, Pak. Yang kedua bahjatun nufus. Jadi bahjatun nufus yang pertama tadi hati tenang, hatinya tenang. Kalau ini jiwanya tenang. Dan dia siap untuk dipanggil oleh malaikat untuk ketemu dengan Allah. Dia sudah siap. Ya. Maka jiwanya tenang. Atau nanti tafsiran yang kedua, yauma idzin yang dimaksud adalah yaumul ba'tsi. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau orang beriman dia sudah siap. Kalau orang yang tidak beriman, dia ketakutannya luar biasa. Sudah, ini dua. Yang ketiga waladzatul arwah.
rohnya juga tenang, ketenangan roh. Maka kalau tiga-tiga ini dia dapatkan, maka sudah lengkaplah bagi dia, Pak. Lengkaplah bagi dia nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan kelezatan roh. Maka kelezatan roh itu, tatkala kita beribadah tengah malam dan sembahyang tahajud, berapa rakaat pun akan nikmat ibadah. Kita baca Al-Quran berapa lembar pun akan nikmat. Nyan menyoka mentemel lebohnya, nyan nikmat udip, Pak. Nikmat beribadah, mandu nikmatnya, Pak. Naimul qulub, bahjatun nufus, lazzatul arwah. Tiga-tiga nikmat. Inilah yang dikatakan oleh di dalam syarah kitab Al-Hikam, Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Jadi beliau mengatakan nikmat itu tiga. Nikmat yang pertama itu nikmatul badan, nikmat fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Tetapi dua nikmat lagi diberikan kepada orang khusus, orang yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah. Nikmat apa itu? Nikmatul qulub wa nikmatul arwah. Nikmat hati dan nikmat roh. Di sini ditambah satu lagi. Nikmatul qulub, nikmatun nufus, bahjatun nufus, satu lagi lazzatul arwah. Kalau kita lihat sama saja, ya, tiga nikmat ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kelompok pertama ini, Pak. Jadi wujuhu yauma idzin nadhirah, mukanya bercahaya. Jadi maksud bercahaya muka bukan mukanya saja, ya, beda bikin muka mentok, tapi seluruh tubuhnya bercahaya. Kalau hatinya sudah taat, berarti seluruh tubuhnya taat. Kalau seorang dalam beribadah dia berdoa, itu bi mata, Pak. Maksudnya apa? Hatinya itu sudah lembut. Ya, Pak. Dan tidak mungkin hati yang keras itu, kata Imam Al-Ghazali, bisa membuat mata itu keluar air mata, tidak bisa, Pak. Maka kalau hati itu sudah lembut, maknanya dia sudah berhasil, Pak. Dengan ibadahnya, dengan salatnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan zikirnya, dia itu melembutkan hatinya, Pak. Tapi mentangnya temena agak, mentangnya yang perleta ragukan, Pak. Nya hati mentang keruh hati, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sifat yang pertama. Kelompok pertama, sifat yang pertama. Sekarang kelompok pertama juga sifat yang kedua. Ila rabbiha nadhirah. Jadi ila rabbiha nadhirah, dia bisa melihat Allah. Ya, nih, Pak. Jadi Rabbun di sini maknanya apa? Makna Rabbun gini, Pak. Rabbun itu kalau dalam tafsir Jalalain, Rabbun itu rabba yurabbi syai'an hatta kamula. Jadi yang dikatakan Rabbun itu, kita kan berdoa juga, Pak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebagaimana mereka sudah mengasuh saya sejak kecil. Dari mana mengasuh? Dari kandungan. Nyan, Pak. Dari pun mentang ka berdoa kanyan. Kemudian di kandungan. Kemudian ketika lahir, ketika remaja, ketika dewasa. Ini namanya rabbayani. Tetapi Rabbunnya Allah Subhanahu wa taala dari alam roh, kagak permun katanya, Pak. Kagak ciptakan katanya. Ketika itu diciptakan lagi min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Saya jadikan dia pendengaran penglihatan yang kaki jaga menumba. Faqadarna atau faqadarna fa ni'mal qadirun. Saya jaga dia rezekinya ketika di dalam kandungan. Tidak ada yang bisa rezeki kepada dia kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lahir, dijagalah oleh Allah, Pak. Diberikan lagi wal arda wada'aha lil anam. Ini bumi ini untuk kamu semuanya. Tapi dengan syarat, kata Allah, famshu fi manakibiha. Kamu cari rezeki, jangan duduk-duduk saja. Kamu cari, kata Allah. Nanti akan aku berikan rezeki itu. Saya berikan rezeki karena kamu patuh kepada saya, menyuruh kamu untuk keluar. Famshu fi manakibiha. Hendaklah kamu keluar, kata Allah. Karena kita patuh maka diberikan rezeki. Jadi rezeki itu bukan gara-gara gedenya. Nyo gara-gara hek long kerja sesuai dengan apa yang saya dapat. Ya, nampak. Menyohana kerja, hana mentemeh sapu. Na urung kerja dari bengah trok tepot pi hana mentemeh sapu je, Pak. Tak dapat apa-apa dia. Jadi makanya Allah mengatakan, coba lihat burung yang terbang itu, siapa kasih makan dia? Di mana makanan di langit? Mana makanan itu? Tidak ada yang memberikan makan kepada dia kecuali saya yang menciptakan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Rabbun, Pak. Jadi seseorang itu, katanya kan penasaran, Pak. Dari alam roh sudah diberikan nikmat. Di dalam kandungan sudah diberikan nikmat.
Ketika lahir diberikan nikmat, gejaga alam katanya apa? Kita penasaran kepada zat yang terus memberikan nikmat kepada kita. Nanti akhirnya apa? Akan ketemu juga. Ya, contoh, ada anak angkatnya, orang tua angkatnya lepak ke di Malaysia atau di Saudi Arabia, Pak. Orang tua angkat ini membiayai dia, Pak. Dari kecil dia biayai, Pak. Dari SD, TK, SD, SMP, SMA, Pak. S1, S2, kuliah dibiayai. Orang ini penasaran, Pak. Soleh orang tua halunya soleh. Orang tua angkat saya siapa itu? Maka seorang itu dia merasa penasaran dengan orang tadi, Pak. Maka ketika ketemu, senangnya luar biasa. Inilah nikmat yang akan ditemukan oleh orang-orang beriman kelompok yang pertama, ila rabbiha nadhirah. Ila ini ila lil ghayah. Ghayah itu akhir. Makanya Imam Ghazali membagi nikmat itu ada dua. Ada nikmat muqayyad, ada nikmat mutlak, ya, Pak. Nikmat muqayyad adalah nikmat sebagai perantara kita untuk mengenal Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah. Bukan talakai rezeki katanya. Untuk apa kita minta, ya Allah nejau rezeki kelun? Dengan rezeki itu kita bisa membiayai anak kita. Dengan rezeki itu kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nikmat muqayyad. Nikmat muqayyad ini bisa hilang begitu saja dengan kita meninggal dunia. Waktu meninggal, nikmat muqayyad hanale nikmat muqayyad. Kecuali apa? Itulah anak yang saleh. Itu anak yang saleh, nikmat muqayyad yang luar biasa, Pak. Dia walaupun kita sudah meninggal enggak putus-putus dia, Pak. Sedekatin jariyah, wakaf itu enggak putus juga, Pak. Aw ilmin yuntafa'u bih. Ini juga ilmu yang bermanfaat, itu enggak akan putus-putus juga, Pak. Ya, enggak akan putus-putus juga. Menyoal yang lain putus mendung, Pak. Jadi yang lain itu putus semuanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penasaran kepada apa namanya? Siapa yang memberikan nikmat? Siapa berikan ini? Siapa berikan itu? Makanya nikmat mutlak itu di mana? Ila rabbiha nadhirah. Ila itu ila lil ghayah. Nikmat mutlak kamu adalah ketika dimasukkan ke dalam surga kamu dapat nikmat dawam. Nikmat itu terus menerus, Pak. Tidak pernah putus-putusnya. Karena manusia tidak mati lagi, Pak. Dan kemudian dia itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam sejarah Nabi dan Rasul itu cuma Nabi Muhammad saja yang bisa melihat Allah, dan langsung ayat di dalam Al-Quran itu ada ada berapa ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah itu yang diterima oleh Rasulullah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain melalui Jibril semuanya, Pak. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi sampai terakhir, Pak. Ayat ini langsung diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu di dalam literatur tasawuf itu disebutkan Nabi yang paling banyak bermunajat kepada Allah Nabi Musa, yang paling banyak bermunajat. Tetapi Nabi Musa tidak bisa melihat Allah langsung, nggak bisa, Pak. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau munajatnya dia kalau dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam tidak sebegitu apa. Tetapi Nabi Muhammad bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kelompok yang pertama. Sekarang kelompok yang kedua. Wujuhu yauma idzim basirah. Ya, ini saya butuh terjemahannya. Coba Pak Endang dibaca, Pak. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram, ya. Jadi wujuhu yauma idzim basirah. Basirah itu abasa wa basar, ya, Pak. Abasa wa basar. Abasa itu apa? Abasa itu mukanya begini. Di dalam Al-Quran abasa wa tawalla. Abasa itu memalingkan muka. Tawalla memalingkan tubuh. Seorang kadang-kadang ketika dipanggil, hai fulan, tak kala muka, itu abasa namanya. Tapi kalau si fulan dipanggil, ya fulan, hai nejak kena, dia balik semua tubuhnya. Ini namanya abasa wa tawalla. Ya, Pak. Abasa dia palingkan mukanya, tawalla dia ini kan tubuhnya, ya, Pak. Jadi muka dan tubuh semuanya. Yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ketemu dengan Ummi Maktum, dia minta sesuatu pada Rasulullah, abasa wa tawalla. Hana gepremen di Rasulullah. Ya, nih, Pak. Orang kafir nanti di padang mahsyar, mereka itu abasa wa tawalla. Berpaling muka dari apa? Berpaling tubuhnya dari apa? Dari teriakan neraka, Pak. Ya. Sami'u laha syahiq.
sami'u laha taghayyudhaw wa zafira. Jadi neraka itu, ketika neraka tahu ada kelompok yang akan masuk ke dalam neraka, sami'u laha taghayyudha, maka dia akan marah sekali dan dia berteriak. Ketika itu manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dia berpaling dari neraka. Ini namanya basirah. Wujuhun basirah bukan mukanya saja, tetapi seluruh tubuhnya. Karena ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Muka ini bagian dari seluruh tubuh. Makanya muka ini saja yang diungkapkan oleh Allah di sini. Padahal yang berpaling itu semuanya berpaling, Pak. Sehingga dijawab oleh Ibnu Abbas, seseorang itu yang berpaling di padang mahsyar, ini kata Ibnu Abbas dan Imam Ibnu Katsir, dia akan dipanggil oleh neraka dengan sangat teliti sekali, kata Ibnu Abbas. Dengan sangat teliti sekali, namanya dipanggil, Pak. Nan kana, Pak. Ya, Pak. Jadi nan kana tipulan. Lagi berah kloter sa tipulan. Kloter dua tipulan. Dapat tata jauh le ulum jak tukar le, Pak. Ya. Demikian pula neraka memanggil si Fulan bin Fulan. Kalau kata Imam Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, tad'un nar bikalamin fasihin. Neraka itu memanggil nama seseorang dengan kalimat yang sangat fasih sekali, Pak. Ya. Hana mungkin salah. Fulan bin Fulan, abih menunggu tebul neraka, Pak. Hana pak pelung le. Kalau dipanggil Muhammad saja Muhammad. Dra Muhammad ji. Ibrahim ji, tetapi Ibrahim bin Fulan. Oh, dra Ibrahim bin Fulan sama adanya. Tapi kalau sudah tiga, Ibrahim bin Fulan, tak mungkin salah lagi, Pak. Inilah yang dimaksudkan dengan syahiqa, sami'u laha syahiqau wa zafira. Dia berteriak, neraka berteriak memanggil orang itu. Maka ketika itu basirah, dia memalingkan mukanya. Satu, tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, Imam As-Sa'di mengatakan wujuhu yauma idzin. Yang dimaksudkan yauma idzin di sini adalah kumpulan kalimat yang panjang, yaumun hina hadatsa dzalika. Hari tatkala terjadi kejadian itu. Apa kejadian itu? Mau dicabut nyawa. Ya, nampak. Kalau tadi kita ceritakan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ini mau dicabut nyawa. Waktu mau dicabut nyawa, wujuhu yauma idzin basirah. Semua tubuhnya itu enggan untuk melihat malaikat itu, dia berpaling, Pak. Dia berpaling. Ya, hai kalian, Pak. Makanya nanti ada hal-hal aneh kita lihat, orang yang akan mau dicabut nyawanya, Pak. Kadang-kadang dia ketakutan melihat orang yang ada di sampingnya, Pak. Padahal hana urang cuma tanya tidak, Pak. Yang dia lihat ini adalah, kata Imam Al-Ghazali, inkashafan anhu haqaiq al-ghaibiyah. Hal-hal gaib itu terbongkar semua sama dia. Dulu dia nak bisa lihat, Mak. Katanya hajat dakalan dua malaikatnya, malaikat hafazah hajat dakalan. An-nazi'at nak bisa lihat. Kemudian an-nasyitat nak bisa lihat. Tetapi ketika mau dicabut nyawa, nyan mandum. Maka seorang kadang-kadang dia tunjuk-tunjuk oleh pupui tunjuk, Pak. Itu nyok kena, itu nyok gede, mana itu nyok, Pak. Kenapa? Karena dia bisa melihatnya. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan syadidul abus. Abus itu apa? Mukanya muram, ya, muram, dan dia berpaling. Maka kalau digandingkan kalimat abasa wa basar, itu maknanya syadidul abus. Syadidul abus mukanya muram sekali, Pak. Ya, seperti terjemahan tadi. Ya. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Ya, ini saya mohon terjemahan karena ada beberapa kesalahpahaman, ya. Coba dibaca, Pak. Mereka yakin ya, bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Iya. Ini ada dalam kaidah. Jadi di dalam kaidah kitab ada kajian tafsir namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran, Pak. Satu. Yang kedua, Usulut Tafsir wa Qawaiduhu. Jadi kaidah-kaidah tafsir. Disebutkan di situ, kalau seandainya kalimat zan itu kan buruk sangka, prasangka, Pak. Kalau zan itu dalam bentuk kata kerja, maknanya yakin. Ya, Pak. Tadhunnu maknanya apa? Dia yakin. Ya, Pak. Ini adzunnu, zanantu, adzunnu. Ini maknanya semua yakin, Pak. Kenapa? Karena dalam bentuk kata kerja. Satu. Yang kedua, kalau dalam bentuk kata benda, maknanya zan, prasangka. Inilah yang dilarang oleh Allah. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Sebagian prasangka itu
buruk, walaupun ada prasangka baiknya, Pak. Ini prasangka namanya. Tetapi kalau dalam bentuk kata kerja, maknanya yakin, ya. Jadi bukan tan lagi, ya, dia yakin. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kita akan menerjemahkan per teks dulu, Pak, supaya kita paham apa maksud faqirah. Faqirah itu tulang belakang, Pak, tulang punggung. Tulang belakang. Kalau di situ tadi diterjemahkan, dia akan diberikan musibah, Pak, ya. Diberikan musibah yang sangat dahsyat. Padahal faqirah ini bukan musibah ini, Pak. Bukan musibah dahsyat ini, Pak. Dia tahu kalau sebentar lagi tulang punggungnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini, Pak. Ini makna faqirah, Pak. Jadi maknanya kalau tulang punggung hancur, yang lain hancur mendung. Ya. Sama seperti pertanyaan begini. Ketika kiamat, kenapa matahari dulu yang dihancurkan? Kenapa langit dulu yang dihancurkan? Terakhir baru bumi, Pak. Wasuyiratil jibal, langit gunung-gunung itu akan dihancurkan oleh Allah setelah langit hancur. Maka kata Imam Sawi, bumi ini kalbina, dia seperti bangunan. Wasamawat kasakfi, langit-langit itu seperti atap. Seseorang itu idza arada kharabil bina, kalau ingin menghancurkan sebuah rumah, takhribi sakfi awalan, maka akan dihancurkan atapnya dulu. Maka atapnya dulu dihancurkan, baru dihancurkan buminya. Maka kalau kita ingin menghancurkan rumah, kan rumah ini ada bancu atap ini ada pueh, atap ini ada pueh. Demikian pula hari kiamat. Atap dulu dipindahkan oleh Allah, setelah itu baru dihancurkan bumi ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna faqirah, Pak. Ya. Menyo katanya tak pegah nyo dikira tulung gasin, Pak. Nyo tulung gasin. Gimana cara tulung gasin, Pak? Tulung gasin. Ini begitu juga. Yang faqirah itu berasal dari kalimat gasin sebenarnya. Sebenarnya inilah yang tulungnya, Pak. Faqirah, Pak. Tapi bahasa kita nyo tulung gasin, Pak. Tetapi dalam bahasa Al-Qur'an itu faqirah itu itulah ini, Pak. Tulang belakang. Kalau tulang ini hilang, maka semua akan hilang. Kalau ini diazab, maka akan kena azab semuanya. Gedanya menyuka sakit, nyo tulung nyo sakit, mandum badan sakit, mandum badan sakit, menyuka sakit tulung, tajak hanjut, tak rukuk hanjut, tak semayang hanjut, tak pi tutah, mandu tutah, Pak. Kalau bermasalah dengan tulang belakang. Makanya si fulan ini tadi, yang kelompok kedua, tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Dia tahu sebentar lagi akan diazab oleh Allah. Ya, Pak. Jadi makna diazab apa? Ini Allah menggunakan kalimat akan dihancurkan tulang belakangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Kalla idza balagatit taraqi wa qila manrak. Ya, kita ini sampai taraqi saja, ya. Kalla idza balagatit taraqi. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak. Ya. Itu sekali-kali jangan itu apa sebenarnya, Pak? Jangan apa? Ya. Jadi kan kita jangan salah paham nih, Pak. Sekali-sekali jangan, ya, Pak. Ini kalla ini, kalau di dalam sebagian tafsir mengatakan kalla li rada. Rada begini. Kamu menganggap hidupmu akan abadi? Tidak, kata Allah. Kamu menganggap hartamu bisa menolongmu? Juga tidak, kata Allah. Kamu menganggap ada orang yang bisa menolongmu? Tidak juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalla. Nanti kamu akan tahu diri, kata Allah, idza balagatit taraqi. Kalau roh itu sudah sampai taraqi. Taraqi itu kalau dalam bahasa Imam Jalalain al-'idhamul halaq, nih, Pak. Tulang halak. Jadi artinya roh itu sampai ke tulang halak, baru kamu tahu diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru nethero. Baru kamu tahu diri. Inilah tafsiran dari kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Itu saufa itu litahqiq, menunjukkan kepada istiqbalu tahqiq. Kejadian kematian itu benar. Kalau enggak percaya, coba ini kan saja, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalla saufa ta'lamun. Kamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tahu diri ketika kamu mau sakaratul maut. Satu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kamu tahu diri ketika saya bangkitkan nanti di padang mahsyar, baru kamu tahu diri. Ini makna taraqi di sini, Pak. Jadi taraqi itu idhamul halaq. Jadi tulang leher. Jadi ini yang membuktikan kalau Allah Subhanahu wa taala menarik roh dari seluruh tubuh kemudian sampai ke leher. Ya. Kita lanjut. Wa qila man rak. Ya, coba dilanjut Pak Endang. Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Ini apa hubungannya, Pak? Menyembuhkan apa ini? Ya, Pak. Ini ada dua tafsiran.
Tafsiran yang pertama, Allah mengatakan begini, waqila man rak. Coba panggil dokter spesialis kamu, kata Allah. Coba panggil jin kamu yang paling hebat. Coba panggil syaitan, panggil jin, panggil malaikat dan lain sebagainya untuk mengembalikan roh kamu ke tubuhmu. Waqila man rak. Coba panggil, kata Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ketika seseorang akan meninggal dunia, maka turunlah dua kelompok malaikat. Malaikat naziat dan malaikat nasyitat. Ini seperti yang tertulis dalam tafsir Ibnu Abbas. Dua malaikat ini, dua kelompok ini berdialog. Waqila man rak. Siapa yang mengurus roh dia? Ya, nih, Pak. Kata malaikat ini, siapa yang mengurus roh dia? Karena dua-dua malaikat ini turun, Pak. Kata kelompok malaikat yang pertama, kita lihat saja dulu. Dijawab oleh malaikat kedua, iya, baik, kita lihat saja dulu. Rupanya setelah roh mau keluar, oh nyokah nak kemahnya, nyokah suul khatimah tangnya. Kata malaikat an-nazi'ah, ini biar urusan kami ini. Malaikat nasyitat, kami biar naik kembali. Ya, nih, Pak. Ini namanya waqila man rak. Adalah dialog antara malaikat dengan malaikat. Tetapi kalau satu tafsir lagi mengatakan, ini dialog Allah dengan orang yang meninggal tadi, Pak, yang mau meninggal. Waqila man rak. Ha toh doktoron, nehe doktor kena. Panggil doktor spesialis kamu, panggil. Panggil orang yang paling hebat, panggil. Mejen bihanjit lari dari apa namanya, Pak? Jin sendiri, malaikat sendiri, ya Pak. Siapapun dia makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lari dari kematian, Pak. Ya. Mantu mati, Pak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian waqila man rak. Siapa yang akan menangani dia? Maka kalau malaikat naziat yang menangani, ya, dengarlah nanti kata-kata malaikat itu, Pak, malaikat naziat. Malaikat naziat akan mengatakan begini, mudah-mudahan kata-katanya yaitu mudah-mudahan kita dari malaikat nasyitat. Malaikat naziat mengatakan, wailak, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Ukhruji ilan nar, keluar kamu, akan saya bawa kamu ke neraka. Ini kata malaikat itu, Pak. Makanya dalam Al-Quran itu bukan malaikat saja yang mencaci maki, Pak. Semua makhluk mencaci maki. Tho meninggal tipulah, bah meninggal gede. Ya, nih, Pak. Manusia juga mencaci maki. Tho meninggal bapak ni, apakah anda dari awal meninggal juga, ya, Pak. Jadi artinya apa? Mereka juga mencaci maki, bah meninggal gede, bah meninggal gede, ya, Pak. Jangan sampai kata-kata itu yang keluar, Pak, apalagi dari malaikat. Maka seseorang kalau sudah keluar kata-kata itu, dia sudah tahu nanti, Pak, kemana akan dibawa oleh malaikat itu. Tetapi malaikat yang uniknya, ya, nih, Pak. Ketika seseorang itu, memang neraka itu diberitahukan juga oleh Allah sebelumnya. Dia tidak mengklaim, Pak. Dia nggak mengklaim seorang neraka surga, tapi sudah diberitahukan oleh Allah. Apa pemberitahuan Allah? Abshiru bil jannah, wahai malaikat, katakan kepada dia, jangan takut, jangan gundah, dan beritahukan kabar kalau dia akan saya masukkan ke dalam surga. Ya, ini, Pak. Maka ini malaikat yang kedua. Ya, malaikat yang kedua, malaikat nasyitat. Bukan satu malaikat, tetapi kelompok malaikat, Pak. Ketika malaikat itu dia mengatakan, la takhafu wa la tahzanu, kamu tidak perlu takut. Yang kamu tinggalkan itu keluargamu itu, kamu akan mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi. Kamu meninggalkan perusahaanmu, ada yang lebih besar lagi nikmatnya. Ini namanya la takhafu wa la tahzanu. Dan di akhirat kamu jangan takut juga, ya, jangan kamu takut juga. Wa abshiru bil jannah, beritahukanlah kabar surga kepada dia. Maka malaikat memberitahukan kabar surga, apa? Kamu akan dimasukkan surga oleh Allah. Mana buktinya? Ketika si fulan dibangkitkan di padang mahsyar, apa kata dia? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah menduga dari dulu ketika saya meninggal dunia, kalau hisab saya ini beres semuanya, kalau saya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi seperti kelompok pertama tadi, Pak. Kelompok yang dijanjikan neraka oleh malaikat, yang sudah diberitahukan oleh wa abshiru wa bash abshiru binnar. Beritahukan kabar jelek kepada dia, kabar baik neraka, Pak. Ya, kabar baik neraka untuk dia, untuk orang-orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut sedikit lagi, Pak. Wa dhanna annahul firaq. Coba dibaca lagi, Pak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Ya. Ya, dia akan berpisah, dia yakin, Pak. Ndak hana urang sakaratul maut hana yakin untuk berpisah, Pak. Semua yakin untuk berpisah. Maka ketika kita ingin ngomong sama orang itu, abu, ne dengar abu, ya, ne dengar lon, ya, hai dengar le, Pak. Hana pak dengar le, Pak. Karena apa? Dia tahu sebentar lagi mau berpisah, Pak. Dia sebentar lagi akan meninggalkan hartanya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan perusahaannya. Maka dia itu
Tahu kan Pak, tahu mendang Pak. Maka ketika itu datang malaikat, la takhaf wa la tahzanu, ya Pak. Kamu jangan takut, kamu jangan gundah, kamu tenang saja kamu. Makanya kalau ada orang saleh, itu anak-anaknya akan dijaga oleh Allah, ya Pak. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana perlu gundah kena anak lo makiban. Ya ini lo makiban, keluarga lo makiban, hana perlu gundah, ya Pak. Maka anak yang saleh itu akibat kesalehan orang tuanya, anak-anaknya dijaga, ya Pak. Ini seperti yang ada di dalam surah Al-Kahfi, Pak. Ketika Nabi Khidir alaihissalam memperbaiki rumah, sebuah rumah anak yatim piatu, ditanya li Nabi Musa alaihissalam, kenapa kamu bangun ini? Kamu tidak diberikan upah. Dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam, wa kana abuhuma saliha, perlahan depan. Kedua orang tua anak ini orang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga anak ini gara-gara orang tuanya saleh. Maka Allah menyuruh saya untuk memperbaiki rumahnya. Ya, nih Pak. Jadi menyuruh anak-anak saleh urunci yang patuh taat, anak-anaknya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula timbal balik, Pak. Anak ini juga bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia anak yang saleh. Ini makna zan tadi, Pak. Kita tadi sudah sepakat ya. Kalau zan itu dalam bentuk kata kerja maknanya yakin, Pak. Wa dhanna annahul firaq, dia yakin kalau akan berpisah, maka dia panggil semuanya, hai kumpul le tiat nyan Pak, nyolun sang karat tiat nyan Pak. Dia tahu Pak, bukan tidak tahu. Kenapa? Inilah kata Imam Al-Ghazali, ingkasyafan anhu haqaiq al-ghaibiyah, hakikat gaib itu terbongkar semua sama dia Pak. Kekalian mandu kekalian Pak. Ya, ini kita sampai ayat satu lagi baru kita berhenti. Wal tafatis saqu bisak. Ya, ini kita sampai ke situ. Ya, terjemahkan lagi Pak. Iya, apa maksudnya? Ini Pak. Wal tafatis saqu bisak. Iltafa itu ijtama'a namanya Pak. Iltafa ijtama'a. Ini ada dua tafsiran Pak. Tafsiran yang pertama, wal tafatis saqu bisak. Ketika itu kaki kanan dan kaki kiri itu menyatu Pak. Ya, Pak. Karena selama kita hidup di dunia tidak pernah dia menyatu Pak. Waktu sedang tidur pun uwi taboh nun taboh Pak. Begitu juga sedang jalan Pak, wi taboh nun taboh. Atau paling sedang salat kan enggak ada orang rapat tak binohana Pak. Kapan dia rapat sekali? Ketika meninggal dunia. Tidur enggak ada orang rapat sekali begini, enggak ada Pak. Tetapi ketika meninggal, wal tafatis saqu bisak. Sak ini sebenarnya betis Pak. Betis ini kalau kita lihat di dalam tafsir Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal, alaqah juz'iyah. Disebutkan betis tapi maunya seluruh kaki Pak. Kaki kiri dan kaki kanan itu menyatu. Ya, lawitnya kena tak semayang hana menyatu kaki Pak, selalu terpisah beno Pak. Tak tebi luar berpisah je, tak berpisah je. Satu-satunya kapan kaki itu menyatu ketika meninggal dunia. Maka ini kalimat ini adalah sebuah kalimat majaz. Majaznya bagaimana? Seorang itu akan tahu diri ketika kakinya menyatu. Seorang itu akan tahu diri ketika dia meninggal dunia. Diikat kakinya, giikat lah Pak. Giikat lah. Jadi kepetaho lagi giikat lah Pak. Waktu dalam tengah kah hanjut tak menyodikat kaki Pak. Kalau kita salat juga tidak bisa. Salat kita kalau diikat kaki Pak. Tetapi ketika meninggal dunia tidak bisa buat apa-apa. Memang diikat kakinya Pak. Wal tafatis saqu bisak. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wal tafatis saqu bisak. Ketemulah dua pintu. Pintu dunia dan pintu akhirat. Maka seseorang ketika sakaratul maut, satu kaki kanannya itu masih di dunia dan kaki kirinya sudah mau ke akhirat Pak. Antara dua ini Pak. Jadi ibaratnya dia itu sudah berangkat ke bandara. Jadi naurung ya penanjian. Belum sampai lagi Pak, dia mau berangkat ke Jakarta. Belum sampai ke Jakarta lagi. Artinya dia sudah di antara dua pintu Pak. Pintu dunia dan pintu akhirat. Akhirat itu mana saja? Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dikatakan akhirat itu sakaratul maut. Yaitu akhirat Pak. Ketika seorang mau meninggal, sakaratul maut itu akhirat namanya. Satu. Yang kedua, alam barzakh, al-barzakh. Barzakh itu hari akhirat namanya Pak, atau hari kiamat. Kemudian yaumul ba'tsi, itu juga hari kiamat. Kemudian yaumul hisab, itu juga hari kiamat. Yaumul mizan, itu juga hari kiamat. Kemudian surga neraka, itu juga kiamat. Maka ketika disebutkan kiamat, itu masuk semuanya Pak. Masuk semuanya, bukan alam barzakh saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Ya, baik panjang-panjang tak. Ya, sudah cukup. Berarti insyaallah pertemuan selanjutnya
Kita lanjutkan setelah diikat kakinya ke mana? Ho mejaknya. Ho mejak Pak. Waktu habis ikat kaki yang dua ho mejak Pak. Waktu sudah begini ke mana lagi? Waktu sudah kaki kanan satu, kaki kiri satunya ho lam Pak. Sebagian orang kan mengatakan lun ka meninggal, lun ka nyo kaji kemudian balik lomnya hana le Pak. Apa ni nak balik lom Pak? Yang kengkon kaya. Mungkin ketemu dengan syaitan atau apa Pak? Ketemu dengan syaitan dia tertidur karena tidur itu kan mati juga. Ya. Ndak naik begah lun kau lun tamong dalam surga lun ni. Habis lun terbedah dengut kat je mahana Pak. Ni nak urun tamong surga hana tamong lun dalam surga Pak. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.